Ih, di mana sih nih Kak Adelnya? Aduh, Kak Adel, kok nggak ada? Kak Adel, mana sih tuh? Kak Adel, ih, di mana sih tuh Kak Adel? Uh, coba aku cari lagi tempat lain ah. Kak Adel, di mana ya Kak Adik-adik, Adelnya ya? adik-adik, sini, sini. Kak Adel lagi ngumpet nih adik-adik. Soalnya di luar ada Kak Tepi. Kak Adel soalnya kemarin habis nipu Kak Tepi adik-adik. Kemarin Kak Tepi minta tolong beliin bakso sama Kak Adel. Baksonya harganya 5.000. Kak Adel bilangnya 10.000. Kak Tepi pasti marah banget deh sama Kak Adel. Makanya Kak Adel ngumpet. Jangan bilang-bilang Kak Tepi ya kalau Kak Adel ada di sini. Soalnya Kak Adel takut sama Kak Tepi. Adik-adik, kayak satu tokoh di Alkitab ya. Yang waktu itu dia juga ketakutan mau ketemu sama kakaknya. Ada yang ingat gak siapa? Ada yang tahu? Apa? Iya, Yakub adik-adik. Hari itu Yakub juga ketakutan mau ketemu sama kakaknya. Adik-adik, ini kan jam kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau gitu Kak Adel ke sana dulu yang aman. Biar bisa lebih enak nyampein firman Tuhannya buat kalian semua. Oke? Siap? Sebentar ya, Kak Adel ke sana dulu. Oke. Nah, di sini coba ya. Kita cek dulu ya. Ada Kak Tepi enggak? Dicek. Aman. Aman ya adik-adik. Kalau gitu Kak Adel mau mulai firman Tuhan hari ini. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Yang mau nyatet, yang mau buat Alkitab sama catatannya disiapin. Tapi yang terpenting apa adik-adik? Siapin telinga sama siapin hati kalian untuk menerima firman Tuhan hari ini. Oke, Kak Adel mulai ya. Hari ini Kak Adel mau firman Tuhan tentang tokoh yang tadi sempat Kak Adel sebutin nih. Siapa? Ya, Yakub. Hari itu adik-adik, Yakub ini merasa ketakutan ketemu sama kakaknya Esau. Kenapa sih adik-adik Yakub bisa ketakutan? Ada yang masih ingat gak? Yakub menipu Esau. Kak Adel ceritain lagi ya kisahnya ya. Waktu itu ayahnya, siapa namanya? Ishak. Itu udah mulai tua ya adik-adik. Matanya udah mulai buta. Hari itu Ishak nyuruh Esau untuk berburu. Cariin makanan buat Ishak. Hari itu Yusuf tahu adik-adik. Kalau itu adalah momen di mana Esau akan menerima berkat kesulungan dari ayahnya Ishak. Akhirnya Yakub berpura-pura jadi Esau. Yakub pakai bulu-bulu ya di tangannya. Yakub hidangin makanan terbaik buat ayahnya Ishak. Dan Yakub menemui Ishak. Nah tadi seperti Kak Ade bilang, Yakub ini kan Ishak ini kan udah mulai tua ya adik-adik. Udah mulai tua, matanya udah mulai buta. Makanya Ishak waktu Yakub datang, dia cuma bisa raba-raba si Yakub. Dan karena Yakub tadi udah pakai bulu-bulu nih, langsung Ishak mengira kalau Yakub itu Esau. Akhirnya Ishak memperkatakan berkat kesulungan buat Yakub adik-adik yang dia kira Esau. Nah Esau ketika dia udah pulang nih, udah selesai berburu, udah nyiapin makanan buat Ishak. Tapi yang terjadi apa adik-adik? Ketika Esau tahu kebenarannya kalau berkat kesulungannya itu udah diucapkan buat Yakub dan bukan buat dia, Esau sangat marah sama Yakub adik-adik. Dan dari situ Yakub akhirnya pergi dari rumah adik-adik. Yakub hari itu telah melakukan kesalahan dengan dia berbuat curang. Dia menipu kakaknya Esau.
Dari peristiwa itu adik-adik, Yakub dikuasai sama roh ketakutan. Roh ketakutan yang selalu membuat Yakub berpikir, iya, aku nih telah berbuat salah ya sama kakakku. Aku nih penipu. Kakakku Esau pasti marah banget sama aku. Kakakku Esau pasti mau bunuh aku. Adik-adik, Yakub terus dikuasai roh ketakutan di dalam hidupnya. Nah, itulah yang ingin Tuhan ubah dalam diri Yakub. Tuhan gak mau Yakub terus-terusan dikuasai roh ketakutan kayak gitu adik-adik. Bagaimana sih Kak Yakub bisa berubah? Nah adik-adik, jawabannya cuma satu. Yaitu apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang mampu mengubahkan segalanya. Nah, kapan sih dan di mana Tuhan itu menjumpai Yakub? Kita mau sama-sama belajar ya, oke? Adik-adik, kita belajar ya. Poin pertama, Tuhan menjumpai Yakub lewat mimpi. Ini kisahnya ada di Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Nanti habis kebaktian kalian boleh baca ya di rumah masing-masing ya. Kak Adel ceritain sedikit. Waktu itu Yakub itu lagi perjalanan adik-adik dari Beersheba, dia mau ke Haran. Nah, di perjalanan itu tiba-tiba mataharinya udah terbenam. Hari mulai gelap. Dan Yakub memutuskan untuk beristirahat dulu di sana. Hari itu mungkin Yakub tidak bawa kasur, tidak bawa guling, tidak bawa bantal ya adik-adik. Akhirnya Yakub tidur pakai apa? Pakai batu sebagai bantalnya. Di sini ada yang pernah tidur pakai batu jadiin bantal? Kak Adel tidak pernah sih, tapi Kak Adel yakin pasti nggak enak banget, nggak nyaman banget ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Di tengah ketidaknyamanan itu, ketidakenaan itu ya, Yakub malam itu bermimpi indah loh adik-adik. Ada yang masih ingat gak mimpinya apa? Kita lihat yuk mimpinya Yakub yuk. Kesana yuk, yuk. Nah adik-adik, ini nih mimpinya Yakub. Yakub bermimpi kalau ada suatu tangga yang indah, yang tinggi adik-adik sampai ujungnya gak kelihatan. Di tengah mimpinya Yakub itu, Tuhan berfirman sama Yakub. Kita dengar sama-sama yuk. Firman Tuhan buat Yakub apa? Wah adik-adik, itu perkataan Tuhan buat Yakub. Tadi Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberkati, menyertai, melindungi, dan tidak akan pernah meninggalkan Yakub dan keluarganya. Dan Tuhan berkata apa? Apapun yang Tuhan janjikan buat Yakub pasti terjadi. Luar biasa ya adik-adik. Berarti sebenarnya Yakub itu perlu takut enggak adik-adik? Enggak ya. Karena apa? Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan akan selalu ada di sisinya Yakub. Kak Adel yakin janji Tuhan yang tadi kita dengerin nih adik-adik gak cuma berlaku buat Yakub,
tapi juga buat kita semua. Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan sendirian. Tapi Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, Yakub adik-adik, setelah dia bermimpi itu, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali janjinya Tuhan buat Yakub. Di situ Yakub mulai sadar adik-adik kalau dia punya Tuhan yang besar, yang selalu ada buat dia. Nah, kita mau lanjutkan ke poin kedua nih. Perjumpaan kedua Tuhan sama Yakub. Nah, di perjumpaan kedua ini adik-adik, Tuhan menjumpai Yakub di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, adik-adik, coba ya kita pakai kursi ini ya. Kak Adel ngumpet dulu. Ngumpet. Kak Adel. Kak Adel. Loh. Kenapa ya Kak Adel ngumpet di belakang kursi ya? Kak Adel ketahuan. Kenapa ya? Adik-adik, ternyata caranya gagal. Kak Adel pakai kursi tetap ketahuan. Apa barangnya kurang besar ya? Kak Adel harus cari cara lagi nih. Cari barang yang lebih besar lagi. Apa ya? Kak Adel tahu. Benar, Kak Adel ambil dulu barangnya. Ini besar banget nih adik-adik. Wah, ini Kak Adel yakin kalau ini pasti tidak ketahuan. Coba ya. Kita ngumpet ya. Kak Adel di mana ya? Sebentar. Kelihatannya kok aku melihat sepatu putih ya. Itu punya siapa itu ya? Kita coba lihat yuk. Kak Adel! Tidak, Kak Adel ketahuan. Adik-adik, Kak Adel udah pakai kursi gagal, udah pakai objek yang lebih besar, pakai papan tulis. Tetap aja ketahuan sama Kak Tepi. Kak Adel harus cari cara lain nih, gak bisa pakai barang lagi. Apa Kak Adel nyamar aja ya adik-adik? Bentar, Kak Adel mau ganti baju dulu. Kak Adel mau pakai kacamata, pakai masker, pakai topi ya. Coba pasti Kak Tepi gak ngenalin Kak Adel. Bentar ya. Adik-adik, gimana nih? Kak Adel udah pakai kacamata hitam, udah pakai topi, udah pakai masker. Kak Adel yakin kali ini Kak Tepi pasti gak sadar kalau ini Kak Adel. Nah, kayaknya itu ada Kak Tepi deh. Kita biasa aja ya. Kelihatannya itu Kak Adel deh. Kak Adel? Tidak dia. Adik-adik, Kak Adel capek. Kak Adel udah coba banyak cara, tetap aja ketahuan. Cara terakhir Kak Adel pikir bakal berhasil. Tapi ternyata Kak Tepi masih tahu kalau itu Kak Adel. Aduh, Kak Adel capek. Kak Adel udah pasrah deh adik-adik. Kak Adel mau minta tolong aja sama Tuhan. Kak Adel mau berdoa dulu ya sama Tuhan. Biar Tuhan melindungi Kak Adel, menyertai Kak Adel. Tuhan Yesus, maafin Kak Adel yang udah nipu Kak Tepi Tuhan. Tuhan, tolongi ya. Semoga Kak Tepi gak marah sama Kak Adel. Lindungi Kak Adel, sertai Kak Adel ya Tuhan. Tolong ubah hati Kak Tepi, biar Kak Tepi mau maafin Kak Adel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kak Adel percaya Tuhan akan menolong Kak Adel. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah adik-adik,
Kak Adel udah berdoa. Kak Adel! Ya ampun! Kak Debi maafin dari Kak tadi Adel tuh ya. tak cariin loh, kok gak kelihatan sih? Iya. Kok kabur mulu? Sebenarnya dari tadi Kak Adel menghindar dari Kak Tepi. Loh kenapa? Karena kemarin kan Kak Adel nipu Kak Tepi, jadi Kak Adel pikir Kak Tepi pasti marah banget sama Kak Adel. Hah? Nipu apa toh? Yang bakso itu loh Kak, sebenarnya harganya 5.000, tapi Kak Adel bilangnya 10.000. Maaf ya Walah, Kak. ya ampun, cuma itu aja toh Kak Adel sampai Iya. kabur-kabur gitu. Iya Kak Adel Ya takut. ampun, udah apa-apa Kak Adel. Ini aku malah mau ngajarin kamu, kita mau pergi lagi nih, mau makan. Serius? Iya dong. Kebetulan Kak Adel lapar. Ya, yuk. Ya udah Makan yuk Kak. yuk. Ayo Yuk, makan. let's go. Iya asik. Adik-adik, Kak Adel habis makan sama Kak Tepi. Wah kenyang nih. Kak Adel makin semangat nih untuk melanjutkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita belajar ya. Kak Adel udah pakai caranya Kak Adel sendiri, tetap ketawa sama Kak Tepi. Tapi ketika Kak Adel berdoa sama Tuhan, minta pertolongannya Tuhan, ternyata Kak Tepi nggak marah sama Kak Adel loh. Wah, dan Kak Tepi malah ngajakin Kak Adel makan. Hih, seneng ya. Nah, kita lanjutin firmannya deh ya. Kita lanjutin firmannya. Tadi kita sampai di poin kedua. Di mana Tuhan menjumpai Yakub di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Adik-adik, waktu Yakub lagi perjalanan mau ketemu sama Esau. Yakub ini adik-adik masih merasa ketakutan. Yakub masih dikuasai roh ketakutan adik-adik. Yakub takut kalau Yakub akan dibunuh sama Esau karena Esau marah banget sama Yakub. Akhirnya Yakub coba pakai caranya sendiri. Yang pertama apa? Yakub memberi persembahan ke Esau. Yakub suruh hamba-hambanya menemui Esau, kasih persembahan. Yakub kasih hewannya ke Esau adik-adik. Yakub pikir dengan dia kasih persembahan ke Esau, Esau akan memaafkan Yakub, akan mengasihi Yakub lagi. Tapi kenyataannya berhasil nggak adik-adik? Enggak ya. Terus cara kedua, Yakub pakai kekuatannya sendiri lagi. Yakub apa? Pakai strategi. Yakub bagi 2 pasukannya adik-adik, jaga-jaga. Kalau misalnya salah satunya akan dihabisi sama Esau. Tapi adik-adik, lagi-lagi Kak Adel bilang, kalau kita pakai caranya kita sendiri, pakai kekuatannya kita sendiri, tidak akan berhasil. Kak Adel tadi pakai kursi, pakai papan tulis, Kak Adel nyamar pakai topi, pakai masker, pakai jaket. Tetap aja gagal adik-adik. Akhirnya cara terakhir yang Yakub lakukan adalah apa adik-adik? Ya, Yakub berlutut dan berdoa ke Tuhan. Yakub berdoa sama Tuhan, Yakub katakan, Yakub minta perlindungan yang dari Tuhan. Yakub minta penyertaan. Yakub minta supaya Yakub ini dilepaskan dari Esau. Hari itu Yakub merendahkan diri, berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Dan akhirnya Yakub melanjutkan perjalanannya menemui Esau. Hari itu, di malam hari, Yakub menyeberangkan istrinya, segala miliknya adik-adik diseberangkan dari Sungai Yabok. Akhirnya tinggal Yakub seorang diri di sana. Di situ Yakub bergulat dengan laki-laki. Di Alkitab dikatakan sampai fajar menyingsing adik-adik. Berarti dari malam hari sampai mau siang hari. Wah, lama banget ya. Tapi adik-adik, setelah pergulatan itu, Yakub akhirnya bertanya sama laki-laki ini. Yakub minta diberkati sama laki-laki ini.
Dan laki-laki ini berkata sama Yakub, "Siapa namamu?" Dan Yakub menjawab, "Namaku Yakub." Dan di situ laki-laki ini berkata, adik-adik, "Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, yang artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Adik-adik, disitulah Yakub sadar bahwa ia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah namanya dari apa? Yakub jadi Israel. Dan itu bukan cuma pergantian nama biasa, adik-adik. Tapi yang tadinya Yakub, Kak Adel bilang apa? Dikuasai roh ketakutan yang membuat Yakub selalu berpikir, iya nih aku nih penipu. Aku pasti dibunuh sama kakakku Esau. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan itu, diubah adik-adik. Dari roh ketakutan, Tuhan ubah di dalam diri Yakub jadi apa? Roh keberanian. Jadi roh keberanian yang membuat adik-adik Yakub akhirnya berani melanjutkan perjalanannya untuk bertemu Esau. Adik-adik, kita tahu kan kisah selanjutnya. Ketika Yakub bertemu sama Esau, Yakub sudah berhadapan muka sama Esau. Apa yang terjadi? Apakah Esau membunuh Yakub? Esau marah-marah sama Yakub? Enggak kan? Yang terjadi apa? Esau langsung memeluk Yakub dengan erat. Mereka berdua malah tangis-tangisan ya adik-adik. Namanya kakak adik, udah lama gak ketemu. Nah, disitulah momen ada pemulihan antara Yakub dengan Esau. Hari ini kita belajar apa adik-adik dari kisah Yakub? Yang pertama, kita belajar serahkan segala ketakutan kita sama Tuhan. Hari itu Yakub jujur sama Tuhan. Yakub ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku nih takut ketemu sama Esau. Aku nih takut Tuhan, nanti nih aku dibunuh sama Esau gimana?" Yakub jujur sama Tuhan adik-adik. Saat itu roh ketakutan ada dalam diri Yakub. Yang ngasih roh ketakutan itu siapa tuh adik-adik? Bukan Tuhan ya, iblis yang ngasih roh ketakutan. Iblis loh yang membuat Yakub tuh merasa, iya aku nih penipu. Aku nih udah bersalah sama kakakku. Kakakku pasti akan bunuh aku. Yakub ketakutan seperti itu terus menerus adik-adik. Tapi ketika Yakub sadar bahwa ada solusi yang bisa dia lakukan, yaitu apa? Datang ke Tuhan. Dia berlutut, berdoa sama Tuhan. Dia jujur, dia serahkan semua ketakutannya sama Tuhan. Dia minta pertolongannya Tuhan, penyertaannya Tuhan untuk melepaskan dia dari Esau. Sama seperti kita adik-adik. Mungkin hari ini kita takut apa? Apa ketakutan kalian? Misalnya, Kak, aku nih kayaknya emang gak pinter deh Kak. Aku nih pemalas Kak. Aku takut Kak. Nanti jangan-jangan aku bisa gak naik kelas Kak. Jangan-jangan nanti aku gede gak bisa jadi apa-apa Kak. Soalnya nilai ulanganku jelek terus Kak. Aku takut Kak. Atau mungkin kalian takut. Kalian pernah melakukan kesalahan seperti Yakub mungkin. Pernah menipu, pernah berbohong, pernah berbuat curang. Ada ketakutan yang muncul dalam diri kalian. Aku takut Kak, kalau gak ada yang mau temenan sama aku. Aku takut Kak, kalau orang tuaku nanti gak mau maafin aku. Aku takut Kak. Atau mungkin kalian dengar berita di TV. Mungkin tentang penyakit-penyakit ya adik-adik. Terus di situ muncul roh ketakutan dalam diri kalian yang berkata,
Aduh, aku takut kena penyakit itu. Aku pasti gak selamat deh. Keluargaku nanti kalau kena gimana? Muncul ketakutan seperti itu dalam hidup kalian. Adik-adik, Kak Adel pun seringkali masih mengalami ketakutan. Kak Adel takut akan masa depan Kak Adel. Kak Adel takut akan hal apa yang akan terjadi dalam hidup Kak Adel selanjutnya yang Kak Adel gak pernah tahu. Tapi di sini kita belajar apa? Kita mau serahkan ketakutan kita sama Tuhan. Kita mau jujur sama Tuhan. Apa ketakutan kita? Nah, yang poin kedua adik-adik apa? Kita minta Tuhan menjumpai kita dan mengubahkan kita. Seperti Yakub adik-adik, dari perjumpaannya dengan Tuhan, dari Yakub Tuhan ubah jadi Israel. Dari Yakub yang awalnya dia selalu dikuasai roh ketakutan. Dia selalu merasa kalau dia tuh penipu. Dia tuh akan dibunuh kakaknya. Sepanjang hari dia ketakutan adik-adik, diubah jadi Israel. Dia ketemu sama kakaknya dan terjadi pemulihan adik-adik. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Sama seperti kita, ketika kita tadi udah melakukan poin pertama, kita udah jujur sama Tuhan, kita udah serahkan segala ketakutan kita sama Tuhan. Poin kedua, kita minta sama Tuhan untuk menjumpai kita dan mengubahkan kita adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi ada ketakutan dalam hidup kita. Tidak lagi dikuasai roh ketakutan dalam hidup kita. Tapi Tuhan gantikan jadi apa? Roh keberanian. Karena kita sadar adik-adik, ketika Tuhan sudah menjumpai kita, janjinya Tuhan nyata buat kita. Seperti janjinya Tuhan buat Yakub apa? Tuhan akan menyertai Yakub, melindungi Yakub. Kemanapun Yakub pergi, Tuhan akan bersama-sama dengan Yakub. Hari ini adik-adik, Kak Adel mau ingetin. Kak, berarti aku gak boleh takut ya Kak? Adik-adik merasa takut itu kadang wajar karena kita masih manusia. Kak Adel pun firman seperti ini Kak Adel masih merasakan takut. Tapi yang Kak Adel pegang adik-adik, kalian tahu gak? Di firman Tuhan dikatakan jangan takut sebanyak 365 kali. 365 kali itu setiap hari dalam setahun adik-adik. Berarti artinya apa? Tuhan mau berkata sama kita, jangan takut, setiap hari jangan takut. Karena ada Tuhan yang bersama-sama kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Hari ini mau gak adik-adik kita serahkan ketakutan kita ke Tuhan. Kita jujur, apa sih yang jadi ketakutan kita dalam hidup ini adik-adik. Dan kita minta Tuhan menjumpai dan mengubahkan kita. Kita tidak lagi jadi orang yang penakut, tapi di balik ketakutan itu kita akan selalu sadar bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang menyertai kita adik-adik. Mau semuanya? Kita belajar ya firman Tuhan dari Yakub ini. Kita bukan lagi orang yang dikuasai roh ketakutan, tapi ada Tuhan yang mengubahkan semua itu jadi roh keberanian adik-adik. Siap jadi anak-anak Tuhan yang pemberani, bukan yang penakut? Siap ya? Oke, keren banget. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kak Adel mau ajak kita sembah Tuhan yuk sekali lagi. Kak Adel mau ajak kita nyanyi satu lagu ini, di mana di liriknya dikatakan seperti ini adik-adik. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Dan dikatakan apa? Saat ku lemah, kau kuatku. Adik-adik, melalui lagu ini Tuhan mau bilang, gak usah takut, gak usah cemas, gak usah bimbang. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Justru di tengah ketakutan kita, di tengah kelemahan kita, Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Disitulah kita akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan nyata buat hidup kita. Yuk kita nyanyiin dari awal ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Kita mau katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik bisa buka matanya sebentar? Kak Adel mau kasih satu ayat buat kalian semua. Di Yesaya 41 ayat 13 dikatakan adik-adik, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, sebab aku yang menolong engkau. Adik-adik, setiap Kak Adel merasa ketakutan, Kak Adel selalu bayangin ayat ini terjadi dalam hidup Kak Adel, di mana benar-benar ada Tuhan Yesus yang pegang tangan kanannya Kak Adel. Dan Tuhan Yesus sendiri yang bilang sama Kak Adel, jangan takut, sebab Tuhan yang akan menolong Kak Adel. Yuk kita renungin, apa sih ketakutan kalian dalam hidup kalian? Bayangin sama-sama adik-adik, ayat ini benar-benar terjadi. Tuhan yang memegang tangan kanan kalian dan berkata sama kalian sendiri, jangan takut, sebab aku yang akan menolong engkau. Kita mau katakan lagi, tak usah ku takut, ya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Hari ini kami katakan Tuhan, ketika ketakutan itu muncul dalam hidup kami berkata Tuhan, kalau ada Engkau yang menolong kami Tuhan, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang Tuhan, kami tidak perlu takut lagi, karena kami tahu Tuhan, ada Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Kami akan berkata haleluya, haleluya, karena kami punya Engkau Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan,
beri roh keberanian dalam hidup mereka Tuhan. Kau gantikan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, setiap mereka takut, mereka akan ingat kalau mereka punya Tuhan yang sudah berjanji Tuhan sama mereka. Kalau Engkau Tuhan akan melindungi, menyertai setiap anak-anak. Tolongi Tuhan, tolongi setiap kami Tuhan. Tolongi Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan kami. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menjumpai kami Tuhan. Dan disitulah hidup kami akan berubah. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Semuanya angkat tangan. Kak Adel mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan kami belajar firman Tuhan hari ini. Kalau Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami Tuhan, walaupun kami takut, walaupun kami bimbang Tuhan, tapi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang besar Tuhan, yang mampu mengatasi segala ketakutan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memegang hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang merancang setiap hari-hari dalam hidup kami. Dan kami akan kuat, kami akan menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, dan kami sangat mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mendengar firman. Biar firman hari ini jadi buah yang lebat dalam hati kami Tuhan. Dan tidak hanya kami dengar, tapi kami juga jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.